Halo pemirsa PBF channel YouTube. Di sini Nias akan wawancara salah satu komunitas sastra Papua. Di sini sudah ada Hengki. Hari ini saya hadir di salah satu diskusi interaktif antara teman-teman Papua, teman-teman muda Papua di FKIP Unjen. Nah, ini sudah hadir lagi Saudara Hengki dari Sastra Papua. Coba beri tanggapan tentang kegiatan yang hari ini telah berlangsung di FKIP. Baik pemirsa sekalian dimanapun berada, selamat siang menjelang sore. Jadi kami dari komunitas sastra Papua dan komunitas KH English Service bersama Pak Tursa, kami menyelenggarakan kegiatan bagaimana menyelesaikan masalah melalui pikiran. Nah, kegiatan ini kami buat dengan maksud supaya bagaimana generasi muda Papua ini kemudian bisa mengetahui masalah dan bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, apapun masalah yang dialami, baik masalah di kampus, masalah dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, baik masalah dalam pendidikan, tapi juga masalah-masalah sosial yang menjadi peran orang muda untuk menyelesaikannya. Sehingga kami beranggapan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan dengan melibatkan generasi muda Papua dari Manokwari, Sorong sampai ke Merauke. Jadi kami berdiskusi soal dinamika-dinamika yang sedang berkembang. Jadi melalui dinamika-dinamika ini kami melatih untuk bagaimana menemukan solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang ada yang mereka rumuskan sendiri, kemudian mereka pilih temanya sendiri, mereka menemukan masalah, mereka juga menemukan solusinya seperti apa. Nah, sehingga mempermudah mereka dalam menyelesaikan satu persoalan yang mereka gumuli selama ini. Nah, tujuan daripada kegiatan ini bagaimana kita menghimpun generasi muda Papua yang selama ini dianggap tidak mampu, terbelakang Nah, ini saya pikir ini hanya mitos dan hanya karena tidak ada ruang seperti begini. Sehingga ruang ini penting agar generasi muda ini ada satu ruang pertemuan, mereka bisa saling bertemu agar mereka membangun satu nilai kebersamaan antara orang Papua, generasi muda Papua, sehingga memberantas stigma yang dilabelkan orang Papua bodoh, terbelakang, miskin dan lain-lain. Saya pikir di dunia ini tidak ada yang bodoh, semua sama. Ayo. Luar biasa sekali Saudara Hengki dari Sastra Papua. Nah, mungkin buat teman-teman yang tidak ikut kegiatan yang seperti begini, apa pesan Saudara Hengki buat teman-teman Papua yang lain? Baik, menurut saya banyak sekali ruang-ruang yang dibuka oleh komunitas-komunitas di Kota Jayapura ini, sangat banyak. Begitu pula sekarang ini sudah menjamur ke daerah-daerah di Papua. Itu dalam pengamatan saya, dalam data-data yang sedang saya kumpulkan, bahwa sudah mulai banyak ruang-ruang ini kosong. Nah, sekarang bagaimana kita tidak bisa santai? Kita tidak bisa santai tinggal di rumah tunggu orang datang lagi. Tapi bagaimana kita membawa diri, libatkan diri ini di dalam kegiatan-kegiatan seperti begini, atau bagaimana kita sendiri yang menciptakan satu momen untuk kita merangkul sesama generasi muda Papua, bukan hanya saja generasi muda Papua, tapi anak-anak yang lahir besar Papua, terus anak-anak yang punya niat untuk
bersama dengan kita orang Papua untuk sama-sama bagaimana berpartisipasi membangun tanah Papua yang damai, yang sejuk, bagaimana SDM Papua bisa kita maju bersama-sama. Nah, seperti ini nih yang sangat diperlukan, sehingga di zaman era milenial seperti begini, apalagi era banjir informasi, era media digital, ini kita tidak bisa melibatkan mengurung diri, tetapi bagaimana kita membawa diri, melibatkan diri ya, buat satu perubahan. Iya. Dengan keterlibatan kita dalam event-event begini justru akan memberikan inspirasi pertama. Kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman. Ketiga, bagaimana kita bisa termotivasi melakukan sesuatu. Nah, setelah melakukan sesuatu ini justru akan berdampak baik ke masyarakat. Yang negatif kita hindari bersama. Nah, yang seperti begini ini kita bisa bicara hanya di dalam forum-forum seperti begini. Kita tahu masalah, kita tahu jalan keluar, dan kita ambil langkah sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh Pak Tabuni sendiri, saya sendiri, tapi bagaimana bersama. Karena kita tidak bisa terkungkung dari tahun ke tahun hanya dalam satu stigma yang bilang tidak bisa terbelah. Itu hanya kata saja. Tapi bagaimana gebrakan-gebrakan ini yang harus dilihat baik juga oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan, tidak hanya CSR, mereka bisa membantu dalam masyarakat, membina masyarakat, tapi bagaimana juga mereka harus berdayakan ini generasi milenial yang mulai muncul ini. Oke, semuanya terima kasih sudah nonton sedikit wawancara bersama saudara Hengki dari Sastra Papua. Semoga kalian semuanya dapat inspirasi baru dari kami untuk kalian semuanya. God bless. Mantap, jangan lupa subscribe.